Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita bisa berkumpul di acara kelas desain volume 2 HMPIP 2022. Meskipun harus dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lintang Sekar, selaku MC yang akan mengatur jalannya acara pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah selesai. Untuk selanjutnya, akan saya sampaikan terlebih dahulu susunan acara yang akan kita lalui bersama. Adapun susunan acaranya yaitu sebagai berikut. Pertama, pembukaan, kedua, sambutan, ketiga, pemaparan materi, keempat, kuis, kelima, sesi tanya jawab, dan yang terakhir, penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Hasna dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur patut kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya kehendaknya lah acara webinar kelas desain ini bisa terselenggarakan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Putri Laksmi yang telah berkenan menjadi pemateri pada kelas desain tahun ini. Dan Mas Virgi selaku Ketua HMPIP 2022, serta seluruh jajaran dan staf HMPIP 2022 Kabinet Cakrasana atas kehadiran teman-teman pada webinar pagi hari ini. Pertama-tama, mungkin saya ingin memberikan gambaran webinar pada pagi hari ini. Kelas desain volume 2 ini adalah webinar yang akan membahas dasar-dasar penggunaan software CorelDRAW, mulai dari hal-hal basic hingga bagaimana mengaplikasikan fitur-fitur yang terdapat pada CorelDRAW dengan baik dan benar. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini, kita dapat memahami atau mendapatkan ilmu baru dalam hal desain. Gunakan webinar ini sebaik mungkin. Jika terdapat hal-hal yang membingungkan, bisa ditanyakan dan didiskusikan langsung oleh pemateri saat sesi tanya jawab berlangsung. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi amal jariah bagi rekan-rekan semua. Amin. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf jika dalam perjalannya acara pada hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan sekali lagi, silakan disimak dengan baik materi yang diberikan oleh Kak Putri Laksmi. Sekian dari saya, tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Hasna atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua HMPIP 2022. Kepada Kak Virgi dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Yang saya hormati Kak Putri Laksmi selaku pemateri pada pagi hari ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Putri Laksmi karena telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya pada kegiatan hari ini. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat dan bahagia. Kegiatan pagi hari ini tidak akan terlaksana tanpa kontribusi dan kerja keras dari teman-teman panitia. Saya berikan apresiasi kepada teman-teman panitia penyelenggara kegiatan kelas desain Vol 2 ini yang di bawah naungan dari Departemen Medcraft. Terima kasih atas kerja kerasnya, terima kasih atas dedikasinya sehingga kegiatan pada hari ini bisa terlaksana. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Besar harapan saya semoga program ini dapat berdampak baik kepada teman-teman peserta yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini, dan semoga kegiatan ini pula bisa mengasah soft skill teman-teman mengenai terkait desain, dan semoga teman-teman nantinya yang mengikuti kegiatan pada hari ini bisa fokus agar dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat, tip and trik yang didapat dari pemateri pada hari ini dengan sebaik mungkin. Sekian
sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Virgia atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita ke agenda utama kita, yaitu pemaparan materi. Sebelumnya, kita sapa dulu yuk moderator kelas desain kali ini. Halo Deva. Halo Lintang. Gimana nih kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik, Lintang. Baik. Oke, kalau gitu saya akan bacakan CV dari moderator kita ya. Deva Satria Putranto merupakan mahasiswa ilmu perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang sekarang sedang menempuh perkuliahan semester 2. Deva saat ini menjadi staf HMPIP dalam divisi Medinfo, dan di tahun 2021 Deva juga pernah menjadi staf muda HMPIP di divisi Medinfo. Untuk sesi selanjutnya, saya akan serahkan kepada Deva. Baik, terima kasih Lintang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, halo, selamat siang semuanya. Saya Deva, selaku moderator pada siang hari ini. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada kelas desain volume 2 siang hari ini. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalaninya. Baik, sebelum acara kelas desain hari ini dimulai, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada siang hari ini. Untuk panitia, minta tolong untuk share screen. Oke, baik, terima kasih. Pemateri pada siang hari ini adalah Kak Putri Laksmi, yang biasa dipanggil Kak PL. Kak Putri Laksmi ini merupakan mahasiswi Ilmu Perpustakaan via UB angkatan 2018 yang memiliki bakat serta ketertarikan dalam dunia desain dan industri kreatif. Kemudian Kak PL ini memiliki berbagai pengalaman organisasi, diantaranya sebagai berikut. Sebagai staf muda Kementerian Agama pada tahun 2018 di Badan Eksekutif Mahasiswa via UB, menjadi staf Humas pada tahun 2019 sampai 2020 di Humas Prodi Ilmu Perpustakaan via UB, menjadi staf Divisi Medinfo pada tahun 2019 di HMPIP via UB, menjadi Ketua Divisi Medinfo pada tahun 2020 di HMPIP via UB, dan juga menjadi Kepala Departemen Medcraft pada tahun 2021 di HMPIP via UB. Dan tidak hanya memiliki pengalaman organisasi, KPL ini juga memiliki pengalaman di kepanitiaan. Pada tahun 2019, KPL menjadi staf divisi mentor di PKK Maba via UB. Kemudian pada tahun 2020 menjadi staf divisi Humas di program 3-in-1 Prodi Ilmu Perpustakaan via UB, dan KPL juga memiliki pengalaman kerja atau pernah pada tahun 2021 menjadi staf magang di PT Solusi Arsip Indonesia. Nah, itu dia rangkuman pengalaman-pengalaman dari Kak Putri Laksmi. Mungkin langsung saja kita panggil Kak PL-nya aja kali. Halo Kak PL, sudah terhubung? Halo Deva, sudah masuk. Oke. Selamat siang Kak PL, gimana kabarnya hari ini? Siang, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Semoga Kak PL udah siap ya untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke acara utama webinar kelas desain volume 2, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Kak PL. Untuk Kak PL nanti memberikan materi selama 35 menit, kemudian kita jeda sejenak untuk bermain kuis, dan setelah itu kita lanjut pada sesi tanya-jawab. Kepada Kak PL, waktu dan layar kami persilahkan. Makasih Deva. Deva agak lucu ya sekarang. Gak tahu kenapa kayak agak lucu gitu.
Halo semuanya, selamat pagi menjelang siang, siang dan udahan. Perkenalkan, namaku Putri Laksmi Marwa Kamila, seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Deva. Aku biasanya dipanggil PL aja biar lebih akrab, biar enak juga. Jadi bentar ya, mau share screen. Udah kelihatan belum? Udah nggak? Silakan. Jadi pada pagi hari ini rasanya kalau misalnya aku mau mengajari atau ngasih ilmu ke kalian tuh kayak belum pantas, soalnya kayaknya kemampuannya belum sampai situ. Niatnya pagi hari ini tuh bisa sharing-sharing bareng aja mengenai pengalaman aku terutama dalam hal mendesain menggunakan Corel Draw. Lalu juga aku harapannya ntar ada manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman, manfaat dari aku, dan aku juga bisa dapat manfaat dan insight baru juga dari teman-teman semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Oh ya, sebelumnya aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan juga selamat memperingati hari Paskah bagi yang merayakan juga. Jadi pada siang hari ini ada beberapa hal yang mau kita bahas. Yang pertama itu desain. Jadi apa itu desain, terus kenapa kita sekarang harus belajar desain, dan gimana caranya kita mulai untuk desain itu sendiri. Terus ada software dan aplikasi apa aja yang ntar kita mau bahas, dan ada insight-insight baru apa aja. Terus kenapa pada siang hari ini kita mau bahas Corel Draw, karena aku bisanya Corel Draw kebetulan. Terus yang terakhir kita bakalan praktek. Jadi yang pertama desain. Desain sendiri itu yaitu kita menghasilkan karya, utamanya ini desain grafis ya. Kita menghasilkan karya berupa apapun yang sebenarnya desain tuh nggak jauh beda sama seni. Tapi kalau desain grafis, karena kita yang bahas ini, kita itu arahnya lebih ke yang berhubungan dengan digital dan teknologi. Nah, sedangkan desain sendiri itu sekarang banyak digunakan buat apa namanya, buat kebutuhan apa ya, kebutuhan identitas dan branding sendiri. Apalagi kita sekarang ada di HMPB, terus di sebuah institusi, biasanya desain itu buat mencerminkan gambaran atau citra dari suatu institusi. Dan desain itu berfungsi. Jadi bedanya kesenian dan desain itu sendiri, desain itu biasanya lebih memiliki fungsi seperti kayak poster, kita bikin poster atau bikin infografis, itu kan ada fungsinya, ada manfaatnya. Sedangkan kalau kesenian itu biasanya lebih banyak untuk dinikmati. Nah, untuk kenapa sendiri kita harus belajar desain, seperti yang kita tahu, kayaknya sekarang tuh apa, kemampuan kita itu ukurannya juga, apalagi kita sebagai mahasiswa itu bukan hanya kita harus cakap dalam Microsoft Word atau cakap dalam Excel, atau bukan hanya software-software itu aja, tapi kita juga akhir-akhir ini juga diminta buat lebih paham lagi mengenai desain. Seperti kan kita kalau misalnya di ilmu perpustakaan, kita biasanya sering dapat tugas untuk buat infografis, karena ternyata infografis itu sendiri itu banyak manfaatnya, dan apa yang kita share dari infografis itu lebih mudah dipahami. Terus banyak seperti kan kayaknya kemarin teman-teman juga belajar website kan ya, belajar website dan lain-lain. Itu kan basic dasarnya kan juga kita juga perlu belajar desain untuk website, desain untuk jadi itu menambah, kalau kita bisa desain itu biasanya dapat nilai plus dan menambah nilai estetika kita sendiri dalam mengerjakan sesuatu. Terus bagaimana kita memulai untuk belajar desain? Jadi dari awalnya dari diri kita sendiri. Untuk belajar desain itu yang pertama yang pasti kita butuh niatnya. Niatnya itu harus kuat.
dan nggak boleh menyerah untuk belajar desain, karena desain nih apa ya, yang dari aku pelajari dulu tuh, aku awal belajar desain tuh dari keterpaksaan ya, karena aku tiba-tiba sok ngide pengen masuk kepanitiaan yang kepanitiaan, dan aku daftarnya di divisi dekorasi dokumentasi kebetulan, dan tiba-tiba itu mengharuskan aku untuk belajar desain dan bikin poster waktu itu. Jadi di awal tuh harus mau ada kemauan. Aku tahu beberapa teman di sini juga banyak yang awalnya tuh nggak tahu harus mulai dari mana, tapi aku tuh pengen banget bisa desain, pengen banget bisa pakai Corel atau pakai Canva dan lain sebagainya. Tapi kemauannya itu harus besar gitu loh, seperti kemauan belajarnya tuh juga harus sebesar niatnya pengen itu tadi. Lalu ini ada kata-kata dari Steve Jobs, yaitu design is not just what it looks like and feels like, design is how it works. Jadi yang seperti tadi yang aku bilang di awal, yang membedakan desain dengan art itu, desain tuh bisa bisa membawa sesuatu yang ingin kita sampaikan, nilai yang kita sampaikan itu tadi. Dan ini bagaimana desain itu sendiri itu bekerja. Jadi mungkin teman-teman juga mengajari kenapa desain itu sebenarnya simple, tapi itu kadang juga rumit karena banyak yang kita sampaikan dari desain itu sendiri. Jadi belajar desain sendiri di awal kita itu harus ngerti apa yang mau kita bawa. Jadi kayak branding dan identitas. Mungkin teman-teman juga bisa, karena aku lamanya di HMPP ya, dan aku berkembang untuk desain ini sendiri juga di HMPP. Jadi mungkin teman-teman kalau mau bisa scroll HMPP dari zaman dahulu, dari awal aku masuk HMPP itu 2019, itu berubah banget citra HMPP dari dulu 2019 sampai sekarang 2022 ya 2022 itu udah beda banget pembawaan dan citranya HMPIP. Jadi dan itu kelihatan banget dari misalnya feeds Instagram itu udah beda banget. Jadi apa yang kita desain itu juga mempengaruhi apa citra yang mau kita bawa. Seperti dulu di 2019 mungkin masih basic banget, HMPIP masih awal, dan itu kelihatan banget kita nggak pernah ganti feed, terus nggak pernah ganti ya itu tadi, nggak pernah ganti feed warnanya merah sama kuning terus, karena emang waktu itu brand desainnya itu sebenarnya kayak kayak roket, terus yang pengen dibawakan sama Kahimnya waktu itu roket, terus dengan citranya tuh merah sama kuning identitas warnanya. Jadi yang kelihatan itu terus merah kuning, tapi ya lama-lama kan juga orang bosen. Jadi mulai berkembang di tahun berikutnya 2020 itu yang pengen dibawa tuh lebih dinamis desainnya, terus pengennya awalnya dulu tuh pengen ganti-ganti tiap bulannya, terus apa yang dibawa tiap bulannya tuh warnanya beda-beda, lalu apa yang menggambarkan bulan itu juga beda-beda. Jadi desain yang dibawa itu seperti itu, jadi kelihatannya lebih fresh dan dinamis. Tapi kalau yang 2021 itu yang dibawa pengennya lebih aneh gitu ya, lebih beda kalau 2021. Jadi tahun kemarin emang desainnya tuh pengennya lebih beda. Jadi mungkin teman-teman nggak banyak nemuin model pembawaan desain yang seperti tahun kemarin, yang misalnya dibikin cerita, terus penggambarannya itu suatu desa dan lain-lain. Itu grand design yang dibawa oleh Kahim tahun lalu dan dicerminkan lewat media sosial yang ada di HMPP, dan alhamdulillah brandingnya itu juga kuat. Jadi orang-orang tahun kemarin pun langsung ingat, oh ini postingannya HMPP pasti, kayak gitu. Terus kalau tahun ini kan yang pengen dibawa Virgi juga beda lagi. Nah itu tahun sekarang bagus juga sih, bagus banget desainnya. Jadi postingannya, model postingan juga udah beda, terus warna yang dibawain tuh juga beda-beda, dan aku tuh takjubnya yang tahun ini itu desainnya tuh bisa menyelaraskan desainnya. Kan yang ngerjain desain, misalnya desain fix ya, pasti itu beda-beda kan kalian yang ngerjain. Ada
Misalnya untuk postingan ini yang ngerjain Deva, atau postingan berikutnya yang ngerjain Hasna, dan lain-lain. Dan itu tuh bisa terkontrol dengan baik kalau postingan itu tuh sama khasnya dengan postingan yang ingin dibawa HMPP tahun ini. Jadi dari awal sampai sekarang tuh aku nggak melihat apa ya namanya, nggak sampai kaget gitu loh, maksudnya ini kok beda ya kayaknya yang desain sama tahun bukan tahun sebelumnya, yang desain hari ini sama yang kemarin gitu kan. Kadang tuh karena mungkin bukan keegoisan apa ya, editor tuh atau kita yang ngedesain tuh masih membawa citra kita masing-masing. Jadi kadang tuh pernah juga di postingannya HMPP tahun-tahun sebelumnya itu kelihatan misalnya yang desain aku, terus besoknya yang desain Korea atau orang-orang lain itu kelihatan. Soalnya kita gaya desainnya itu beda-beda. Tapi itu juga nggak begitu bagus buat di himpunan, utamanya kita bawa nama institusi yang bawa nama himpunan. Jadi aku takjubnya tahun ini tuh bisa kelihatan sama semua seragam, dan konsepnya itu udah matang dari awal. Jadi selamat, itu bagus banget, aku apresiasi banget buat teman-teman Medcraft tahun ini. Lalu jadi itu tadi poin branding dan identitas ini aku berharap teman-teman dapat banget, karena apa yang kita bikin itu bakalan menunjukkan citra kita yang mau kita bawa itu. Lalu terbuka di sini tuh maksudku gimana kita bisa terbuka buat nerima insight baru, bisa terbuka nerima saran-saran dan kritik, terutama itu tuh yang paling umum dan paling apa ya namanya, paling wajar kalau dalam kehidupan perdesainan dan perkontenan, itu hal-hal yang paling wajar. Revisi itu sangat wajar. Jadi teman-teman yang baru belajar desain jangan menyerah hanya karena kalian misalnya dikritik atau dikasih saran yang mungkin banyak dan kita harus berkali-kali ngerevisi, karena itu sendiri tuh kalau kita nggak mau terbuka dari hal itu bakalan bikin kita tuh nggak berkembang juga, karena yang bikin kita berkembang itu yaitu masukan-masukan itu tadi. Jadi buat teman-teman yang sedang menghadapi revisi desain, semangat. Lalu yang ketiga itu ada explore. Jadi yang aku lihat dari teman-teman yang pengen belajar desain, beberapa temanku juga itu mereka banyak stuck karena mereka sebenarnya tuh fasilitas yang diberikan dan apa yang ada itu udah sangat banyak banget buat kita belajar desain. Jadi kayak misalnya sekarang aplikasi itu juga ada banyak, software itu ada banyak buat belajar desain, bahkan kita dimudahkan dengan aplikasi-aplikasi yang nggak harus kita install dulu di laptop seperti Canva dan lain-lain. Itu kan sangat dimudahkan ya, cuma yang apa ya, membatasi teman-temanku buat belajar dan mungkin teman-teman yang lain buat belajar itu karena kita cuma belajar di awal, oh udah cukup, kita nggak mau explore lagi. Sedangkan ternyata tuh banyak hal yang harus kita cari sendiri di luar, misalnya kayak kita belajar sekarang ini di kelas desain, terus kita misalnya kepepet tugas terus kita nyari-nyari sendiri, ternyata banyak hal yang harus lebih kita explore, karena apalagi desain tuh kayak nggak pernah mati gitu loh. Jadi fiturnya atau perkembangannya tuh terus bergerak terus, jadinya kita tuh harus rajin explore apa yang kita mau dan kita inginkan agar hasilnya pun juga kelihatan. Terus yang terakhir ini kenyamanan. Jadi di sini mungkin karena aku membawakannya Corel Draw, karena aku membawakannya Corel Draw, teman-teman jadinya bisa belajar Corel Draw doang, atau aku hanya menyarankan untuk teman-teman pakai Corel Draw, nggak kayak gitu. Jadi di sini aku cuma tujuannya hanya untuk menambah insight teman-teman gimana sih caranya pakai Corel Draw. Sedangkan buat kenyamanan itu sendiri tuh ntar teman-teman bakalan menemukan mungkin setelah beberapa kelas desain. Ini kelas desain nggak salah sampai ada 4 ya. Itu jadi teman-teman bakalan menemukan kenyamanan sendiri, itu kenyamanan dalam kita software atau tools yang kita pakai dalam mendesain, terus kayak desain kita sendiri itu bakalan dapat kenyamanannya setelah kita melakukan berkali-kali kegiatan mendesain ini. Jadi ntar misalnya teman-teman nggak cocok pakai Corel, itu juga nggak masalah, karena mungkin teman-teman lebih cocok pakai software lain, dan teman-teman itu lebih cocok untuk lebih pengen untuk
desain gaya yang bagaimana, misalnya kayak teman-teman lebih suka buat desain foto, ya berarti teman-teman pakainya Photoshop dan lebih cocok ternyata pakai itu. Terus misalnya teman-teman lebih suka buat pakai yang basisnya vektor, misalnya bisa pakai Corel Draw atau Adobe Illustrator. Tapi itu biasanya juga beda-beda nyamannya teman-teman itu di tampilan yang seperti apa. Jadi kalau di aku sendiri kebetulan cocoknya di Corel Draw sama Canva. Terus ini ada beberapa software dan aplikasi yang sering digunakan menurut surveiku sendiri, itu ada 6. Jadi ada Photoshop, ini ada 3 dari keluarga Adobe, yaitu ada Photoshop, Illustrator, sama InDesign. Terus ada Canva, Corel Draw, sama Figma. Yang kebetulan yang aku bisa dan aku pernah coba itu sebenarnya ada Photoshop, AI, Adobe Photoshop, AI, Adobe Illustrator, Corel Draw, sama Canva. Aku pernah nyobanya itu. Cuma ternyata setelah beberapa kali aku pakai, aku bisanya dan aku nyamannya itu pakai Corel Draw sama Canva. Astagfirullah. Jadi kalau jadi apa ya, dari banyaknya software ini itu kita bukan mencari mana yang lebih bagus, tapi mana yang lebih cocok ke kita. Jadi kegunaannya semua software ini tuh memiliki keunggulan dan kelebihan masing-masing. Misalnya Photoshop, dia tuh karena dia basisnya bitmaps, dia tuh memang lebih unggul buat kita desain, buat kita ngedit foto dan lain-lain sebagainya yang basisnya gambar. Terus kalau Corel Draw ini sendiri karena dia basisnya vektor, Corel Draw sama Adobe Illustrator, dia itu basisnya vektor. Jadi lebih memudahkan kita tuh dalam mendesain hal-hal yang berhubungan dengan kayak misalnya kita mau desain logo, desain poster dan lain sebagainya, karena itu kan basisnya vektor ya kebanyakan. Jadi menurutku lebih dimudahkan dengan kalau misalnya kita pakai Corel Draw dan AI, dan lebih maksimal fitur yang ada. Terus buat Canva ini sendiri mungkin aplikasi sejuta umat, bisa bilang itu, karena emang apa ya, user friendly banget. Jadi orang baru belajar Canva itu paling orang baru belajar desain itu memang kayak paling gampang belajar Canva. Dan Canva tuh dari awal aku pertama kali nyoba dulu banget itu kayak dulu tuh emang basic banget dan template-nya tuh dikit banget gitu kan. Jadi kita kayak kelihatan banget orang ini desain pakai Canva, tapi kalau teman-teman bisa explore dan bisa menemukan gaya desain teman-teman sendiri pakai Canva pun tuh nggak bakalan kelihatan kalau misalnya kita udah menemukan apa yang pengen kita bawa dan kita nyamannya di mana. Dan Canva ini sangat membantu banget buat kita yang biasanya mendesain kepepet, karena tadi fiturnya banyak, terus nggak perlu install, nggak perlu ini, cukup kita punya akunnya buka di web itu, dan pencariannya pun kita gampang karena semuanya udah disediain di Canva. Terus buat Adobe InDesign sendiri ini tuh lebih ke desain layout. Jadi kayak misalnya kita buat cover majalah, terus kayak tabloid dan lain sebagainya itu pakainya Adobe InDesign ini. Tapi aku juga belum pernah explore lebih jauh lagi, cuma tahu sepintas aja buat Adobe InDesign. Terus Figma ini kurang lebih ke gambarannya tuh yang aku tahu tuh kayak Corel Draw. Jadi dia bisa diakses melalui web. Jadi lebih gampang juga. Cuma aku juga belum explore lebih jauh tentang Figma ini. Cuma aku beberapa temanku itu juga banyak yang pakai. Karena apa ya, beberapa temanku yang cocok pakai Corel Draw itu dia juga kalau misalnya kepepet lebih suka pakai Figma katanya. Terus kenapa aku lebih suka pakai Corel Draw? Ternyata Corel Draw karena itu tadi mungkin aku karena basisnya dia tuh vektor ya. Jadi aku lebih nyaman buat kalau misalnya aku, karena kebutuhanku dulu itu awal-awal lebih ke butuh buat desain poster, terus desain feeds, desain lain-lain itu, dan itu kebanyakan basisnya vektor itu sendiri, jadinya lebih gampang pakai Corel Draw. Terus Corel Draw itu menurutku tuh user friendly karena entah kenapa, mungkin karena aku pertama kali belajar juga di Corel Draw, jadi aku waktu belajar Photoshop sama
AI atau Illustrator itu kayak tampilannya langsung beda banget gitu loh sama CorelDRAW. Jadi aku menemukan banyak kebingungan dalam belajar CorelDRAW, dalam belajar Photoshop dan AI itu sendiri. Jadi karena ternyata aku tuh orangnya kalau udah terlanjur nyaman nggak mau ganti-ganti, jadi aku pakainya CorelDRAW terus, jadi aku bisa memaksimalkan apa yang aku pelajari dari CorelDRAW. Lalu apa ya, CorelDRAW ini juga dia tuh lebih, intinya juga lebih maksimal sih buat kalau kita buat desain poster dan desain fix dan lain sebagainya, karena itu memang software yang diciptakan khusus untuk mempelajari untuk mendesain itu tadi, jadi lebih gampang. Lalu sekarang kita bakalan praktek biar teman-teman lebih paham mana CorelDRAW. Jadi aku mau kenalin CorelDRAW itu sendiri. Jadi di sini aku pakainya tuh CorelDRAW X7 karena sejauh yang aku pelajari ini yang paling user friendly. Jadi aku pertama kali belajar juga di sini. Cuma katanya temanku yang terbaru tuh 2020 ya nggak salah. 2020 atau 2020 ya. CorelDRAW itu ada ini yang terbaru, versi terbaru, dan itu lebih mudah gitu loh, dan fiturnya lebih banyak dan macam-macam. Bisa mockup desain juga kalau yang di 2020. Layarku udah kelihatan belum? Sudah nggak? Oke, jadi pertama kalau misalnya teman-teman buka software CorelDRAW itu bakalan ada tampilan seperti ini atau welcome screen-nya. Jadi di sini tuh ada banyak pilihan. Di sini ada pushpad, lah itu semuanya pengenalan dari CorelDRAW sendiri. Terus kalau kita mau bikin desain itu pertama buka ini new document atau ini dokumen buat kita bikin kanvasnya. Nah, bentar. Oh ya, terus mengingatkan kembali, jadi selain kita butuh aplikasi-aplikasi atau software yang membantu kita dalam mendesain, tapi kita juga butuh device yang mumpuni. Jadi kenyamanan teman-teman dalam memilih software itu sendiri juga biasanya terintegrasi dengan kemampuan device teman-teman. Jadi misalnya laptop kita kuatnya di CorelDRAW ya kita pakai CorelDRAW, tapi kalau teman-teman laptopnya kuatnya di Photoshop atau Adobe Illustrator ya pakai yang itu. Soalnya kan beberapa software itu juga memiliki spesifikasi tertentu. Terus di sini setelah kita klik di dokumen itu sendiri, ini kita bikin kanvasnya. Nah, buat kanvas itu sendiri di sini tuh pilihannya ada banyak size-nya. Itu dari web banner, terus leaderboard, medium red ini, terus ada postcard, ada macam-macam kertas, ada A4, F4 dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita bikin buat desain apa ya namanya? Desain postingan itu, kalau misalnya postingan IG biasanya pakai pixel kan. Itu biasanya lebarnya itu 1080 kali 1080 kalau misalnya mau square. Tapi kalau misalnya mau nggak kotak, agak panjang dikit, persegi panjang itu kalau nggak salah 1080, tingginya 1350 ya. Ya nggak sih, aku agak lupa, udah lama nggak. 1350 kalau nggak salah tingginya pakai pixel. Terus kalau misalnya mau buat story itu tingginya pakai 1920. Bisa sih teman-teman nyari ntar di Google. Kalau misalnya lupa, cari aja di Google. Terus kalau misalnya mau desain poster, biasanya kita pakai A4 atau A3 sama aja sih sebenarnya.
Kita sekarang coba pakai apa ya, A4 dulu ya. Soalnya kanvasnya lebih lebar. Apakah emot? Jadi begini tampilannya, tampilan workspace-nya, worksheet-nya buat Corel Draw. Bentar ya teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini tuh ada banyak, di sini toolbar-nya di sebelah kiri, terus di atas ini juga ada, di sebelah kanan ini juga ada pintu warna-warna, terus di bawah ini juga ada. Jadi kita pelajari satu-satu dari sini. Ini tuh pick tool-nya atau kursornya. Yang pertama, di sini buat kita nge-select atau milih objek sesuatu. Jadi kalau pick tool yang biasa di sini tuh ada beberapa pilihan ya, pick tool-nya. Ada yang biasa, terus ada freehand pick, terus sama free transform. Kalau yang freehand pick itu tuh kita bisa milih objeknya. Jadi misalnya langsung aja ya kan, karena di sini tuh objeknya ada pilihannya ini, ketiga ini. Itu misalnya kita pakai kita mau bikin ini semua jadi berwarna dulu ya. Nah itu kita nggak bisa kalau misalnya kita langsung pilih warna kayak gini. Dia nggak paham objek apa yang harus diwarnai gitu loh kalau di Corel. Jadi pertama kita harus bikin objeknya dulu. Misalnya aku mau bikin kotak, objek kotak segini bisa kayak gini. Dipencet yang kotak ini, kita bikin kayak gini. Ini biasanya itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sekalian emang buat kanvas segede ini, langsung klik dua gini aja, langsung kebentuk sendiri objeknya di kanvasnya. Nah kayak gini. Itu kita misalnya mau kasih dia warna apa ya, warna ungu deh. Nah ntar warna yang teman-teman pilih itu bakalan ada di bawah sini. Oke, bakalan ada di bawah sini warna-warna yang buat teman-teman yang udah teman-teman pilih. Nah buat penggunaan pick tool-nya itu lagi, kalau misalnya kita pakai yang ini, itu kayak gini. Nah, kita bisa pindah-pindahin objeknya setelah kita pencet. Tapi kalau misalnya yang freehand pick itu kayak gini, kan biasanya kalau kita udah numpuk-numpuk objek gitu kan sulit ya milihnya objeknya, biasanya ketumpuk-tumpuk gitu, kita bisa pakai yang gini, lebih dimudahin sih. Jadi pindah objeknya lebih gampang. Terus buat free transforming sendiri, nah dia tuh dimudahin kita buat yang gimana yang jelasnya, buat kayak besar kecilin objeknya gitu loh. Terus perubahannya itu lebih gampang gitu, kayak lebih dinamis gitu. Nah mungkinnya beda-beda. Terus kalau ini namanya apa ya, shape. Jadi kursor yang buat nge-shapein objek ini ada banyak banget. Ada smooth, smear, clear, effect, refill, smooth, dan smooth. Itu dia tuh kayak apa nih efeknya ya, efek yang diberikan. Jadi misalnya kayak dia tuh memberikan apa tadi namanya, memberikan bentuk baru dari objek yang kita pilih tadi. Jadi ini tadi kan awalnya kotak, tapi kalau misalnya kita pakai kursor yang ini, itu lebih dimudahkan buat kita bikin bentuk-bentuk baru, objek-objek baru. Jadi kalau misalnya kotak gini agak susah sih. Ntar aku contohin waktu udah di garis ya. Terus ini ada crop,
buat motong. Ini banyak anunya juga, banyak pilihannya, ada pisau, ada penghapusnya juga. Jadi pilihannya ada tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau crop ini ya crop biasa. Oh maaf, kalau misalnya kita nggak pencet dulu objeknya, itu bakalan langsung hilang semua. Jadi yang harus aku ingetin dari teman-teman kalau pakai Corel tuh karena dia tuh sangat apa ya namanya, sangat sensitif. Kalau kita nggak pencet objek dulu, berarti dia bakalan milih satu ini loh, satu kanvas itu bakalan keubah semua. Jadi kita harus pilih objeknya, yang mana yang mau dipotong, lalu ya potongkan. Terus ini zoom, tapi kalau teman-teman pakai mouse itu lebih gampang, soalnya zoomnya kita tinggal apa namanya naik turunin mouse-nya. Apa sih yang di tengah-tengah itu dinaik turunin, udah ke zoom sendiri. Jadi aku juga menyarankan teman-teman kalau yang mau ngedesain itu lebih gampang kita pakai mouse karena lebih dimudahkan buat menjangkaunya juga. Terus di sini ada garis. Garis ini tuh ada macam-macam, kita mau bikin garis modelnya yang gimana. Yang pertama ini freehand, jadi terserah. Dan aku sukanya tuh dari Corel, segak aturan kita buat garisnya tuh kayak kelihatan rapi gitu loh. Enggak apa ya namanya, kayak brudul-brudul gitu, nggak kayak gitu. Jadi ini yang freehand, jadi kita bisa buat garis apa aja, modelan gambar apa aja. Terus 2-point line ini garis biasa lurus. Lalu bezier ini, nah terus kita tuh ini bentar. Nah, jadi kita bisa bikin garis lekukan-lekukan ini, tapi tuh ada kayak titik tengahnya gini. Jadi kita bisa bikin lekukan-lekukannya lagi. Terus misalnya kita pakai ini tadi ya, yang aku mau contohin pakai shape ini, kursor yang shape ini, kita tuh bisa bikin lengkungannya lagi gini loh. Meskipun tadi yang garis ini juga kita bisa bikin beda-beda lagi, soalnya dia bentuk ininya, bentuk garisnya apa namanya, memberikan bentuk baru pada garisnya itu tadi. Terus kan ini ya kayak garis biasa, cuma dia bisa lurus gitu. Lurus bisa bengkok-bengkok, lebih kayak pulpen, tapi dia kayak tarikan garis gitu loh, beda sama freehand itu tadi kan. Di spin line ini, nah itu kayak ngasih titik itu juga tadi hampir sama kayak bezier, cuma bezier kan titik tengahnya nggak ini nggak begitu kelihatan. Jadi buat bikin garis lengkukan gitu, nah lebih gampang. Biasanya buat potong gambar seperti itu. Nah, buat polyline ini sendiri, ini awalnya teman-teman bikin garis, bikin freehandnya itu tadi. Kalau misalnya kita tekan kursornya itu bisa kita bikin bentuk kayak freehand gitu. Cuma kalau kita lepas itu kita jadinya bikin garis lurus gini doang. Sebenarnya buat ini sendiri tuh apa ya? Kotokan masih. Sesuai kebutuhan teman-teman maunya bikin garis yang kayak gimana atau objek yang kayak gimana, ntar disesuaikan sendiri. Apa warnanya ungu ya, jadi terus kalau yang ini tuh kayak brush ya, brush. Jadi ini kayak macam-macam pennya, mau pilih mana aja. Efeknya tuh kayak brush gitu. Dan ini pilihannya ada banyak, yang kaligrafi, terus ada yang tergantung apa namanya kayak penanya gitu. Terus ini objek itu tadi ada ini yang apa, yang segi 4, terus ada yang lingkaran, ini ada macam-macam, ada poligon, bintang, dan lain-lain. Ini mungkin bisa dicari satu-satu, dicoba satu-satu. Terus ini teks buat kita bikin tulisan, ini HMP ini 2000
kan tulisannya pakai yang ini yang ada hurufnya di abjad. Terus kita bisa milih apa namanya, bisa milih fontnya kita mau yang mana, yang mau gimana ya. Ini size-nya, terus ini apa ini, efeknya bisa bold, italic, kasih underline ya. Kurang lebih atasnya ini hampir sama kayak ini ya kalau misalnya kita pakai Microsoft Word. Itu pilihannya. Terus yang penting lagi itu ini juga yang toolbar samping ini, samping kiri itu bisa kita pilih apa yang mau ada di sini, apa namanya, apa yang pengen kita di sini, apa ada di sini yang misalnya lebih sering digunakan. Misalnya aku lebih sering menggunakan itu cuma yang ini, yang dari pictoolnya tuh sampai yang ini sama shadow. Jadi ini bisa aku hapus. Kalau ini tuh dia tuh kayak bikin apa ya, nah bikin garis tapi yang langsung gitu loh. Dan ini ada ukurannya, jadi kayaknya memudahkan bagi teman-teman yang kayak mau desain apa namanya, denah, desain layout dan lain sebagainya, karena langsung keluar ukurannya. Terus ini ya, ini mungkin teman-teman yang udah belajar arsitektur apa namanya, apa sih, aku lupa nama matkulnya, arsitektur data dan informasi, yang biasanya ngajarnya Pak Supriyono ya, itu kayak bisa buat desainnya, bisa kayak diagram terus bikinin apa namanya garis konektornya kayak gitu. Terus di sini tuh shadow. Jadi ini yang sering juga digunain kalau kita bikin desain biar ada pesan apa namanya, pesan timbul dari hidupnya suatu desain. Jadi kita kasih warna dulu, terus kita mau ngasih shadow itu misalnya gini ya, ya terus ntar muncullah shadownya tuh jadi kayak begini. Tapi biasanya aku kalau bikin shadow tuh ini dipasin sama ininya kan, jadi dia munculnya kayak pop up gitu. Nah ini ada pilihannya lagi, ini biasanya buat besarin apa namanya, ngebulkin shadownya. Terus ini buat ngerampingin apa namanya, semburan bayangannya. Terus ini juga ada pilihannya lagi. Terus ini tuh transparansi, sama ada apa namanya konten atau apa namanya, kayak sembur, jadi kasih efek sembur. Terus ini transparan biasa, ngatur transparansinya itu banyak teman-teman ingin lebih tebal, jadi berarti lebih nggak kelihatan berarti 100, kalau pengen tetap kelihatan ya berarti. Nah, terus ini buat ngasih efek sembur, ini kan ada pilihan warnanya ya, apa namanya, gradasi aku nggak bisa namanya. Jadi gradasinya tuh bisa kita tarik garis ini, mau kita model kayak gimana. Terus ini ada model gradasinya tuh ada banyak, ada yang lingkaran gini, ini kayaknya lebih gampang kalau ini. Itu sumbernya bisa sumbernya gradasinya itu bisa banyak modelnya ini tadi. Kalau misalnya yang pengen samping gini kan, kayak kalau misalnya kita bikin efek gradasi gini tuh kayak pengennya ada apa ya, kayak efek pencahayaannya itu dari mana. Kalau misalnya dari samping ini berarti kayak gini, terus warnanya itu bisa dipilih. Ini kan kebetulan
putihnya itu lebih mendominasi atau gimana. Ini misalnya. Terus ada efeknya yang bulat kayak gini. Kalau mau digedein gini. Terus kalau mau titiknya dipindah ya kayak gini. Terus ini buat kita nyari warna. Ini namanya tuh tool color eye dropper tool. Jadi buat kita ngambil warna, biasanya kan kita kayak download dulu cari dulu palet warna di Pinterest atau di Google yang cocok. Jadi ngambil warnanya tuh bukan dari sini aja, di sini banyak pilihannya. Cuma kan juga kalau kita milih nyari warna satu-satu kan sulit. Jadi biasanya kita ada contoh warnanya, langsung kita klik aja kayak gini terus keluar warna baru. Ini buat warna ini sih. Jadi warna objeknya. Ini buat yang kiri, terus ini tadi yang bawah tuh warna-warna apa aja yang udah kita ambil. Di sini juga pilihan warnanya, ada efeknya juga, ada bukan efeknya. Ada ini, misalnya objek kayak ini bisa kita atur gradasinya di sini. Hampir sama kayak yang di atas, cuma kalau yang atas itu tadi kan memang di modelnya tuh dia kayak transparan gitu. Kalau yang di sini tuh buat kita milih warna. Jadi ini misalnya abu-abu putih, tapi satunya pengen aku ganti. Ini kalau misalnya aku klik 2, ini bakal muncul warna baru, jadi bisa sampai 3 warna. Bahkan lebih, bisa gradasinya tuh bisa banyak warna. Itu terus aku mau kasih warna lain, misalnya aku kasih warna merah gitu. Aneh, gak nyambung. Kayak gitu. Terus ini ada juga pilihan pattern atau teksturnya. Lalu maaf device-nya. Ya. Itu juga yang ke samping itu banyak pilihan patternnya ya teman-teman. Ntar juga bisa dicari sendiri. Terus ini tuh apa namanya, bordernya atau outline garisnya. Ini kan kayak gini, dia kan ada garisnya. Kalau misalnya kita nggak mau pakai garis ya tinggal di non, biar dia hilang garisnya. Terus apalagi ya, ya sama toolbar atas. Nah, toolbar atas ini banyak banget kan, ada edit, ada view, ada layout dan lain sebagainya. Tapi biasanya yang paling umum aja ya, yang paling sering aku pakai juga itu misalnya kayak efek ini sendiri. Efek tuh yang ada banyak, kita pilih dulu objeknya, terus kita bisa ngatur brightness atau kontrasnya di sini. Ini rendah jadi bendanya agak gelap. Tapi ini biasanya lebih kelihatan kalau kita masukin gambar ya. Ini cara kita masukin gambar deh sekarang. Masukin gambar atau masukin bahan. Biasanya kan kita nyari bahan dari Google, terus dari apa namanya, Freepik atau lain sebagainya. Biasanya yang paling sering aku pakai sih dari web-web gambar yang ngasih gambar gratis sama dari Freepik. Soalnya Freepik kan ngasihnya tuh banyak bentuk vektor ya. Misalnya di sini aku mau ngasih gambar ya. Mau masukin gambar itu tinggal di import sini, ada import kan. Tapi bisa langsung kalau misalnya kita mau drag aja langsung drag filenya terus masukin di sini.
Misalnya ini ya, ini pakai foto Arya. Nah, ini kan, terus kita tinggal klik aja, nah fotonya masuk, kayak gitu, gambarnya masuk. Tapi bisa aja langsung teman-teman drag gambarnya, drag filenya langsung masukin. Ini kan yang ini, terus kita mau kasih efek itu tadi. Ini salah. Yang ini tuh coba. Yang tentu ini misalnya bisa jadi lebih terang, lebih gelap, dan lain sebagainya. Terus mungkin kalau teman-teman mau narangin apa namanya, nambah resolusi ya, itu misalnya ini kan resolusinya kan biasanya kita kayak nganu gambar itu kan kayak pecah-pecah gini kan, kayak gini kan ada pecah-pecahnya, itu bisa kita gedein pixelnya di resample bitmaps ini, terus kita gedein misalnya di 100, itu bakalan lebih mulus gitu, nggak pecah-pecah. Nah kan kita jadiin 500. Tapi itu juga nambah ini ya, apa namanya, kayak nambah file beratnya gitu. Ngomong masih ke unmute ya. Sekarang kita mau motong objek. Ini kita save, terus kasih taruh objek yang lain. Terus itu banyak pilihannya. Ya biasanya buat motong tuh intersect ini. Terus kita jadi ada objek baru gitu. Nah objek baru tapi tapi objeknya tuh objek di baliknya gitu loh. Misalnya mukanya Ari ya, kita pakai bulat. Saya motong bulat gini. Teman-teman bingung gimana cara motongnya? Ini save, terus pencet gambarnya Ari ini intersect, terus muncullah muka Ari yang bulat kayak gitu. Kayak gini. Kita terus apalagi ya? Kayaknya yang lebih aku share yang lebih sering dipakai aja ya, biar gampang, biar lebih ini yang dapat. Misalnya kita mau ngelungkungin tulisan, ini kan, HMPP 2022 kita mau ngelungkungin, bisa pakai teks ini. Oh, maaf, pertama kita buat garisnya dulu, garis lengkungnya. Ini kayak gini. Iya. Terus kita mau bikin HMPP 2022 ini, bisa ngikutin garis ini. Caranya gimana? Itu kita teks, muncul ke atas ini, teks, terus fit text to pad. Ya, ini kan bisa, dia tuh bisa ngikut garis mana aja gitu loh. Ini ke sini, kota ini atau bulat, ini pengennya di sini. Nah, jadilah dia seperti ini. Tapi mungkin teman-teman kan juga pengennya efeknya itu agak beda ya. Maksudnya ini kan cuma dia ngikutin garisnya aja. Tapi kalau misalnya mau dia agak berdiri gitu, jadi garisnya gitu, ada yang ini. Terus ini ada banyak pilihannya sih, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kayak gitu. Atau bisa teman-teman
Kalau misalnya mau ngikutin tulisannya, ngikutin objeknya, ini kan. Misalnya ini mau aku ikutin objek yang bulat ini, itu pakai efek envelope. Ya, aku nggak mau sih. Jadi aneh gini. Terus. Nah. Terus efek, terus envelope, terus pilih objeknya mau disamain. Kita pilih ini, terus ntar keluar ininya, apa namanya, kursor row yang hitam ini, terus kita pilih yang lingkaran ini. Jadi HMPP-nya di-apply. Nah, HMPP-nya tulisannya mengikuti objek yang lingkaran ini. Terus apa lagi ya? Kayaknya cukup sih buat pengenalan. Di awal yang lebih penting itu teman-teman harus rajin ekspor itu sendiri, sama kulik-kulik sendiri apa yang pengen teman-teman dapat. Sebenarnya aku juga belum mungkin aku belum mencoba semua fiturnya CorelDRAW karena aku mungkin pakainya juga monoton, yang aku pakai juga cuma buat desain poster, cuma buat desain fix dan lain-lain. Jadi yang aku gunain juga yang itu aja, tapi biasanya umumnya kayak gitu sih, jadi pakai yang paling sering teman-teman. Terus kalau misalnya kita mau drop warna itu juga kita bisa langsung import itu tadi, kayak ini drop warna kayak langsung muncul di sini, jadi warnanya coklat ini, kayak gitu sih. Ini waktunya udah habis ya materi. Ya udah selesai. Terima kasih sebelumnya semuanya. Maaf kalau misalnya penyampaiannya belibet dan tapi semoga bisa memberikan insight baru buat teman-teman. Aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak PL sudah menyampaikan materinya dan mempraktikkan penggunaan tools-tools di CorelDRAW. Nah, setelah pemaparan materi dari KPL sesuai yang saya beritahu pada awal tadi, apabila teman-teman masih bingung, masih kurang paham, bisa langsung ditanyakan, bisa langsung didiskusikan dengan KPL. Silakan dari teman-teman peserta bisa langsung raise hand dan on mic, atau apabila ada kendala bisa langsung tulis di kolom komentar. Silakan teman-teman, mau ada pertanyaan atau tanggapan, diskusi, silakan. Oh, ini ada yang raise hand dari Mas Afka. Silakan Mas Afka, bisa on mic. Baik, terima kasih kesempatannya. Aku mau nanya, kalau misalkan kita waktu desain entah poster atau feed Instagram gitu, biasanya di sketch dulu nggak? Digambar dulu di sketch di buku gambar gitu, atau langsung diaplikasikan ke CorelDRAW tadi? Dan bagusnya tuh kayak gimana ya? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Afka atas pertanyaannya. KPL mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Langsung dijawab aja kali ya sambil nunggu misalnya ada yang mau tanya lagi. Oke, monggo. Jadi tadi pertanyaannya kalau misalnya mau bikin apa namanya konsep, bikin desain feed atau poster, biasanya ngapain dulu gitu? Apakah kita harus sketch dulu di kertas atau bisa langsung? Kalau dulu aku pengalaman pertama kali awal-awal banget itu tuh aku jadi hal yang harus kita lakukan sebelum bikin desain itu kita brainstorming sama diri kita sendiri atau sama teman kita atau sama seseorang yang memberi kita konsepan. Jadi sebelum kita bikin suatu desain itu harus brainstorming dulu. Itu
seperti misalnya kayak kita bikin poster ya, poster suatu acara, kan itu ada tema yang mau kita bawa, terus konsep acaranya seperti apa. Misalnya kalau acara itu seperti festival, berarti pembawaan posternya itu harus bagaimana, kayak lebih ramai kah, warna-warna yang dipakai harus apa, itu. Tapi biasanya brainstorming dulu tuh aku di awal-awal emang aku kayak menggambarkan itu dengan kertas dahulu gitu loh, biar aku nggak lupa, dan apa namanya, dan menurutku biar lebih matang. Tapi ternyata dengan kayak gitu tuh juga memperlama dalam proses pengerjaan, soalnya biasanya desain kan dibutuhkan tuh kadang dikasih mepet, dibutuhkan tuh juga mepet. Kebanyakan pengalaman yang terjadi sebelum-sebelumnya tuh seperti itu. Jadi biasanya langsung di langsung di kanvasnya itu langsung kita bikin konsepannya di situ, terus diskusi sama seseorang yang memberikan konsep itu sendiri. Kan biasanya soalnya kita diminta untuk mendesain itu, kadang konsepnya tuh nggak datang dari kita sendiri gitu loh. Misalnya kayak konsep inti konsep acaranya itu misalnya dari anak acara, atau misalnya kayak kalau di Fits itu konsep Fitsnya tuh dari grand design yang dibawakan oleh Kahim, atau konsep itunya tuh nggak langsung dari kita. Tapi kalau misalnya dari kita sendiri ya kita bisa bikin itu langsung. Atau teman-teman juga bisa, cara cepatnya tuh kalau misalnya kebingungan, itu teman-teman bisa bikin mood board. Mood board itu mungkin bisa dicari di Pinterest atau di mana. Jadi mood board itu di mana kayak kita tuh nyatuin apa ya namanya, nyatuin bagian-bagian atau konsep. Jadi misalnya kita mau warna apa, kita kayak cari palet warnanya dulu, terus kita mau pembawaannya seperti apa, kita cari konsepnya terlebih dahulu. Tapi biasanya mood board itu juga dipakai buat kalau misalnya kita bikin desain baju atau desain tepat atau desain tapi juga bisa dibikin buat konsep buat kita desain grafis ini. Jadi misalnya kita mau ngambil warna apa atau konsepnya seperti apa, itu sih yang penting tuh mantap di konsep dulu. Tapi kita itu jangan terlalu lama buat mikirin konsep aja. Jadi kadang kan kita pikirin konsep panjang, ternyata eksekusinya tidak serapi konsepnya, tidak sedetail konsepnya. Jadi biasanya mengkonsep suatu desain itu juga jalannya beriringan dengan kita mulai mendesainnya. Jadi biasanya kita pas mulai mendesain, kita juga dapat inspirasi baru. Itu sih. Apakah terjawab? Baik, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih Kak El sudah menjawab. Dan ini ada chat yang masuk ke saya dari nggak mau disebut namanya. Dia bertanya, kalau untuk di-post di Instagram, terkadang Instagram suka menurunkan resolusi gambar. Gimana cara ngatasinnya biar nggak terlalu pecah gambarnya, dan kira-kira berapa piksel ya Kak? Monggo Kak El. Hal terpenting yang lupa belum aku ajarkan juga adalah cara mengekspor ini ya, yang tadi di Corel. Jadi yang paling penting itu yang biar ini kita nggak pecah, postingan yang mau kita bikin nggak pecah, kita tuh di awal tadi pertama itu harus kanvasnya atau ukurannya tuh harus pas. Misalnya kalau di Instagram kan, kalau Instagram itu teman-teman pakai 1080 kali 1080 pixel itu udah aman banget. Paling aman itu 1080 kali 1080. Tapi kalau di bawahnya itu biasanya pecah. Jadi kalau itu yang square, kalau yang panjang itu 1080 kali 1,350 ya. Apa berapa ya? Aku lupa. Bisa mungkin dicari sama teman-teman di Google, banyak ininya. Terus buat ekspor sendiri, ini aku boleh share screen lagi nggak? Sebentar, biar itu lupa banget aku tadi ketinggalan. Monggo, bisa Kak. Cara buat nge-export biar nggak pecah ya. Iya. Di Corel. Terus kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya di Canva atau di mana, itu ekspornya kalau bisa, hal terpenting harus diingat kalau kita mau ekspor buat bentuk digital, misalnya buat postingan di IG dan lain-lain, itu ekspornya biasanya pakainya PNG, filenya itu PNG. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyetak, itu pakai JPG. Terus kalau warnanya sendiri, kalau buat di
di digital itu pakai warnanya tuh RGB. Kalau buat di print itu pakai CMYK. Biar soalnya kalau misalnya ekspornya udah kelihatan belum? Sudah. Cara berarti kan ini misalnya kita mau ekspor kota ini ya. Sama muka Ari deh biar nggak kosong. Tapi yang mau aku ekspor tuh cuma yang dalam kota ini. Jadi biasanya aku potong dulu. Itu salah tuh. Biar yang ekspor itu. Terus ekspor itu bisa Ctrl E atau ini ada pilihannya di atas, pilihannya import. Seperti ini. Ini kan kita namain filenya. Ini ada pilihannya, kita mau ekspor dalam bentuk apa, ada PDF, ada AI, CPT, dan lain-lain. Tapi aku biasanya kalau misalnya buat postingan yang bentuk digital, itu PNG. Terus ekspor. Terus kalau teman-teman mau simpan biasa, simpan hasil ininya, filenya itu Ctrl S biasa. Terus ini kan, ini kenapa ada kotak-kotak ini? Nah itu kan tadi soalnya di modelnya kayak transparansi ya, jadi nggak apa-apa. Jadi itu ntar dia kayak kosong gitu. Ini yang aku maksud tadi karena ini PNG ya, berarti pilihannya tuh ada RGB ini doang. Tapi kalau misalnya ntar kalau misalnya mau ngeprint itu ada di JPG deh. Di JPG itu ada pilihannya CMYK. Itu buat ngeprint biar warnanya sama seperti warna yang kalian lihat di layar kalian. Udah kan? Lihat. Oke. Bentar. Tadi ada yang ketinggalan deh. Ada resolusinya sih. Ini jangan lupa ya, misalnya ininya 100% resolusinya tuh pokoknya ininya tinggi aja. Kan sampai 300, aku selalu bikin 300. Kalau misalnya lebih rendah daripada ini tuh biasanya juga pecah. 300 ini 100% gitu. Biar apa namanya? Ukurannya tuh sesuai dengan apa yang ukuran yang kita desain di awal itu tadi. Oke, gitu. Udah sih, itu semua kalau di apa namanya? Kalau di Corel itu insya Allah nggak bikin pecah. Gambarnya yang diposting nggak pecah. Terus kalau ngirim-ngirim biasanya kan kita ngirim misalnya yang ngedesain beda sama yang apa namanya yang upload kan biasanya kita ngirim lewat WA atau lewat mana itu biasanya kalau misalnya media gitu itu kurangin ukuran file kan kayak ngedistorsi filenya jadi kalau bisa kirimnya dalam bentuk dokumen sih itu. Apakah terjawab yang tidak mau disebutkan namanya? Oke, sudah Kak. Terima kasih. Sudah Kak PL. Untuk itu yang lain mau ada pertanyaan lagi atau tidak? Masih kurang beberapa menit lagi selesai. Gimana teman-teman? Kalau sudah tidak ada, kalau begitu sesi tanya jawab pada siang hari ini saya tutup dan saya ingin memberikan sedikit kesimpulan dari materi yang diberikan oleh KPL. Jadi seperti yang sudah kita ketahui pada siang hari ini, kita semua sudah belajar dari dasar arti desain, kegunaan desain di media sosial, bagaimana cara menggunakan CorelDRAW, memahami kegunaan tools yang ada di CorelDRAW, dan juga tips and trick dari CorelDRAW sendiri.
Semoga dari materi yang telah disampaikan oleh KPL ini bisa bermanfaat dan diimplementasikan oleh kita semua. Terima kasih kepada KPL selaku pemateri pada siang hari ini yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua dan para peserta kelas desain yang sudah menyimak hingga akhir. Mohon maaf jika terdapat kesalahan selama saya memandu acara berlangsung. Saya Deva, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke MC. Silakan Bintang. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pemateri, moderator, serta peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Karena acara diawali dengan doa, maka marilah kita mengakhirinya dengan doa pula. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah selesai. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.